Kami hari ini akan menjelaskan atau mempresentasikan PPT dari Business Intelligence Sentiment Analysis ulasan film yang berkelompok Muhammad Karol Algani dengan NIM 2022-08-10-20, kemudian ada Jonathan Halim dengan NIM 2022-08-10-29, dan saya sendiri Muhammad Nova Algifari dengan NIM 2022-08-10-76. Kita masuk ke latar belakang. Latar belakang. Pada masa kini, hiburan di dunia teknologi semakin bervariasi. Film menjadi salah satu hiburan yang banyak diminati orang-orang. Dengan industri film yang menjadi salah satu hiburan yang diminati banyak orang, masyarakat menjadi bisa untuk mengutarakan ulasan dengan banyak platform yang tersedia. Para calon penikmat film seringkali mencari ulasan film-film yang mereka ingin saksikan sebelum menonton film yang mereka minati. Dengan menerapkan analisis sentimen ulasan film ini, kita menjadi lebih mudah untuk mendapat gambaran umum yang ada pada film atau apa yang akan terjadi pada film. Hal tersebut sangat membantu bagi para penikmat film untuk membantu mengambil keputusan sebelum menonton film yang diinginkan atau yang ditunggu-tunggu. Nah, kan biasanya banyak tuh orang menunggu-nunggu film yang ingin ditonton. Nah, mereka pasti nyari ulasan-ulasannya terlebih dahulu apa yang akan terjadi, or sinopsisnya gitu. Kemudian, hal ini juga tidak hanya membantu dari pihak penikmat film, namun juga berkontribusi kepada pihak produksi film untuk meningkatkan film-film yang ingin mereka buat di kemudian harinya. Lanjut. Mengapa masalah ini penting? Masalah ini merupakan masalah yang sangat penting bagi pihak produksi film terutama. Sebuah karya mereka bisa hidup dengan adanya seorang peminat yang menyukai hiburan yang mereka buat. Dengan adanya analisis sentimen film, mereka dapat meninjau kembali karya lain sebagai referensi yang mereka bisa gunakan untuk membuat film yang lebih baik. Karena film merupakan hiburan yang sangat banyak peminatnya di masa kini. Kemudian tujuan proyek. Yang pertama ada mengukur kualitas dan keberhasilan film dari sudut pandang penonton, bukan hanya dari pendapat box office. Kemudian dua, meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan bagi calon penonton film dengan menyajikan ringkasan sentimen dari ribuan ulasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jonathan Halim. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang data yang digunakan dalam penelitian kali ini. Jadi, sumber data yang kita gunakan pada penelitian kali ini itu berasal dari Kaggle yang berjenis data public dengan judul atau dengan nama data yaitu IMDb Movie Review Dataset. Data ini berjumlah 50.000 baris data ulasan film yang telah diulas di website IMDb dengan masing-masing dua fitur utama, yaitu yang pertama review yang di dalamnya memiliki teks ulasan dalam bahasa Inggris, dan sentimen yang di dalamnya memiliki label sentimen yaitu positif atau negatif. Kedua fitur ini bertipe data teks dengan sentimen berupa kategori. Yang berikutnya ini adalah contoh tampilan data. Jadi data ini memiliki dua kolom. Yang pertama kolom review dan kolom sentimen. Di kolom review itu berisi kata-kata seperti yang bisa dilihat ya, ini adalah ulasan dari para user-user yang telah menonton film tersebut dan melakukan review pada website IMDb. Nah, di sebelah kanannya itu ada label sentimen yang berisi positif atau negatif. Nah, dataset ini seimbang dengan masing-masing 25.000 data review positif dan 25.000 data review negatif. Yang berikutnya ada data pre-processing. Setelah data kita download dan kita kumpulkan, kita akan melakukan pembersihan data. Nah, dilakukan pembersihan data ini adalah untuk memastikan kualitas input model. Ya, jadi datanya itu nanti ketika dimasukkan ke dalam modelnya, model itu dapat membaca data dengan baik. Pertama, seluruh teks dalam kolom review yang di sebelah kiri diubah menjadi huruf kecil, kemudian dilakukan penghapusan tag HTML, karakter non-alfabet, dan kata-kata yang umum yang tidak bermakna atau stopwatch menggunakan library NLTK. Tokenisasi juga dilakukan untuk memecah kalimat menjadi kata-kata terpisah. Data tidak memiliki nilai kosong yang signifikan
sehingga tidak perlu dilakukan penanganan terhadap missing values. Yang berikutnya, setelah data dibersihkan, maka akan dilakukan transformasi data dengan menggunakan teknik TF-IDF, ya, atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Transformasi ini diperlukan agar model machine learning dapat memahami dan memproses data dalam bentuk angka. Yang berikutnya, setelah data ditransformasi menjadi sebuah angka yang dapat dimengerti oleh model yang akan digunakan, lalu data ini di-split, dibagi menjadi dua menggunakan metode train, test, split dengan proporsi 80% data untuk pelatihan atau training dan 20% untuk pengujian atau testing. Pembagian ini bertujuan untuk mengevaluasi performa model secara adil pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Karlawini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil pelatihan model. Oke, jadi ini ada matriks evaluasi. Dalam matriks evaluasi ini, grafik ini menunjukkan hasil evaluasi performa dari model Naive Bayes menggunakan 5 metrik utama. Itu ada akurasi, precision, recall, Evans score, dan RMSE. Jadi untuk akurasi tersendiri itu memprediksi bahwa persentase yang benar dari keseluruhan data nilai di Naive Bayes model ini. Lalu ada precision dari seluruh data yang diprediksi positif sebanyak 85,38% benar. Lalu ini juga menunjukkan kalau ketepatan model saat memprediksi kelas positif itu sesuai dengan data yang ada. Lalu ada juga recall. Recall ini adalah data dari seluruh data yang sebenarnya itu positif dan 85,20% berhasil dikenali oleh model ini. Terus berikutnya ada F1 score. F1 score ini adalah rata-rata harmonis dari precision dan recall yang menunjukkan keseimbangan antara keduanya. Dan total datanya itu adalah 85,20%. Lalu yang terakhir ada RMSE, yaitu root mean squared error, yang menunjukkan kesalahan prediksi model dalam bentuk skalar. Karena hasil RMSE itu rendah, jadi menunjukkan performa dari model ini sangat baik. Lalu berikutnya ada model comparison. Di sini kita juga melakukan komparasi dengan model-model lain seperti linear SVM dan logistic regression. Di sini ditunjukkan bahwa logistic regression itu mendapatkan 0,89, sedangkan untuk linear SVM itu ada 0,88 dan Naive Bayes ada 0,84. Dari grafik ini logistic regression itu memiliki akurasi yang tertinggi, tapi kenapa kita menggunakan Naive Bayes sebagai model kita meskipun Naive Bayes mendapatkan akurasi yang paling rendah? Itu karena Naive Bayes memiliki baseline yang cukup baik, cepat dan juga efisien, dan sangat baik juga dengan data teks. Oke, selanjutnya ada visualisasi dan interpretasi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai visualisasi dan interpretasi ini mencakup confusion matrix, ROC curve, log probability difference. Oke, yang pertama ada confusion matrix. Di sini confusion matrix ini menggambarkan performa model Naive Bayes dalam bentuk confusion matrix. Di yang pertama itu ada true negatif yang menunjukkan bahwa data negatif yang diprediksi benar itu ada sekitar 4.226. Lalu ada false positive data, yaitu dengan total 735 yang menunjukkan bahwa data negatif yang diprediksi sebagai positif. Selanjutnya ada false negatif yang berisikan 746 data. Ya, ini menunjukkan data positif yang diprediksi sebagai negatif. Dan yang terakhir itu ada true positif, yaitu data positif yang diprediksi sebagai benar. Selanjutnya ada ROC curve. Nah, ROC curve ini adalah grafik yang menunjukkan ROC curve dari model Naive Bayes dengan nilai AUC sebesar 0,93. Jadi ROC curve ini menggambarkan trade-off antara true positive rate dan false positive rate. Lalu untuk AUC-nya, itu semakin mendekati 1, semakin baik model
atau nilai 0,93 menunjukkan performa yang sangat baik dalam membedakan kelas positif dan juga negatif. Jadi bisa dibilang kalau misalnya model Knife Bayes ini memiliki kemampuan diskriminasi yang sangat baik dengan atau terhadap dua kelas target. Itu yang terakhir ada positive sentiment. Nah, pada grafik ini tuh menunjukkan kata-kata yang paling mendukung prediksi antara sentimen positif oleh model Knife Bayes itu X menunjukkan selisih log probabilitas antara kelas positif dan juga negatif. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin besar kontribusi kata tersebut untuk prediksi yang positif. Terus contoh kata penting yang selalu muncul itu adalah excellent, wonderful, delightful, dan unforgettable. Berikut merupakan kesimpulan. Analisis sentimen lulusan film bertujuan untuk mengukur kualitas keberhasilan film serta membantu para calon penonton film untuk dapat membantu mengambil keputusan agar dapat mendapatkan experience yang lebih baik dalam menonton film yang dipilih dengan memilih ulasan-ulasan yang sudah diberikan. Namun, dari sisi produksi, biasa membantu untuk meningkatkan kualitas film yang telah diulas. Pihak produksi juga dapat mencari referensi dari ulasan-ulasan film yang telah dibuat sebelumnya. Dengan begitu, pihak produksi dapat membuat film yang lebih berkualitas dan kredibilitas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.